Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini saya akan membuat video materi tentang titik koordinat pada software processing, di mana sistem koordinat processing itu berbeda dengan sistem koordinat Cartesius. Oke. Sistem koordinat pada software processing itu dipakai dalam software processing hampir sama dengan ini koordinat citra komputer ya. Jadi di mana letak titik awalnya adalah 0,0, di mana 0,0 ini adalah x, y. Oke, yang terletak pada pojok kiri ya. Bukan kiri ya, kiri atas ya. Oke, untuk melihat koordinatnya perhatikan gambar yang sudah saya tampilkan di slide. Oke, jadi koordinat titik 0,0 itu dimulai dari sini, yaitu dia dari sudut ini, sudut kiri atas, sudut kanan atas, sudut kiri bawah, sudut kanan bawah. Jadi 0,0 itu ada di sini, di sudut kiri atas. Oke, mungkin ini hanya ilustrasi di mana ini adalah poin-poinnya ya, poin-poinnya dari 0 sampai 100, mungkin bisa saja sampai 600 atau 255 ya. 255 itu tergantung dari nantinya besar size lembar kerjanya. Oke, jadi untuk mengukur bahwasanya dia misalkan ada koordinat x atau 10,20 di mana nilai x adalah 10 dan nilai y adalah 20, maka koordinat atau sumbu x itu dari 0,0 itu arah ke kanan. Oke, kemudian sumbu y itu dia dimulai dari 0,0 di mana sumbu y itu mengarah ke bawah. Jadi ini sumbu y dan ini adalah sumbu x. Oke, jadi x-nya nilainya 10, maka di sini, kemudian y-nya 20, maka titik temunya ada di koordinat 10,20. Kalau dia di sini berarti 80,20, di mana nilai x-nya adalah 80 dan nilai y-nya adalah 20. Oke, apabila ada pertanyaan silahkan diketikkan di kolom komentar. Begitu untuk titik-titik selanjutnya. Misalkan di sini ada contoh 20,30 di mana nilai x-nya adalah 20 dan nilai y-nya adalah 30. Begitu seterusnya, ada nilai 80 dan nilai y 90. Ini x dan ini nilai y. Oke, kita lanjut untuk presentasi berikutnya. Kemudian di dalam grafika komputer itu ada dikenal dengan namanya objek primitif ya. Di mana objek primitif itu disebut juga dengan objek geometris ya. Di mana objek dasar dari grafika komputer biasanya disebut objek primitif atau output grafis primitif. Jadi nanti ada beberapa objek yang dinamai dengan objek primitif.
Kemudian objek primitif itu sendiri objek yang sering digunakan untuk pembuatan atau konstruksi gambar yang kompleks. Misalkan kita mau menggambar 2 dimensi. Oke, ya. Berarti di sini ada berapa titik kalau kita ini 1, 2, 3 dan 4. Nanti akan terjadi di slide berikutnya. Kemudian apabila kita ingin menggambar 3 dimensi, oke, berarti ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul tidak 8? Oke, nanti akan kita buat kuis ya. Oke, ya. Kemudian bentuk objek primitif itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah titik atau yang disebut dengan poin, nanti akan ada slide selanjutnya. Kemudian garis, kemudian ada segitiga atau yang disebut triangle, kemudian segi empat, quad, kemudian elips, dan kemudian kurva Bezier atau Bezier. Oke, kemudian semua bangun yang mau kita bangun itu berdasarkan dari objek primitif ini. Jadi untuk menggambar sebuah objek itu adalah gabungan dari beberapa objek primitif. Jadi di mana objek primitif itu ada memiliki 6 ya. Berupa titik, garis, segitiga, segi empat, elips, dan kurva Bezier. Oke. 6 atau 7 kita buat ya. Kita perhatikan. Ya. Jadi ada tadi kita kembali lagi ya. Titik. Oke. Kemudian garis, segitiga, kemudian segi empat, rek, kemudian elip, lonjong, kurva. Nah, satu lagi tadi adalah apa? Quad atau yang disebut dengan jajaran genjang. Oke, jadi untuk membuat poin itu nilai koordinatnya ada X dan Y. Berarti X dan Y. Kemudian untuk line, untuk line berarti ada X1, Y1, X2, Y2. Berarti artinya sebagai contoh untuk poin misalkan 10,20. Berarti kalau untuk garis 10,20 atau kita warnanya kita ganti ya, warna putih atau apa, tidak ada warna putih ya. Oke, yellow coba. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi disinilah titik X1 dengan Y1, kemudian X2, Y2. Oke, berarti di sini titik, kemudian di sini titik, inilah dia akan menjadi sebuah line. Kemudian untuk triangle berarti memiliki berapa parameter? Kalau poin memiliki 2 parameter, X1 dengan Y1. Kemudian untuk line memiliki 4 parameter, X1, Y1, X2, Y2. Sedangkan untuk triangle ada 6 parameter, di mana titik 1, titik 2, titik 3. Titik 1 X1, Y1, titik 2 X2, Y2, titik 3 X3 dan Y3. Begitu seterusnya. Quad memiliki berapa parameter? Ada 8. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4. Itu 2 dimensi. Bagaimana kalau 3 dimensi? Oke, jadi seperti itu. Ya,
disinilah dia, berarti ini yang parameternya ya untuk menentukan titik dari kuat tersebut. Kemudian rectangle. Nah, rectangle ini memiliki 4 parameter, di mana 4 parameter itu yang terdiri dari diatur untuk titik x, y1, kemudian di sini diatur dengan width dan height. Kemudian ellipse. Jadi ada juga 4 parameter, di mana satu titik sumbunya x, y, dan ditambah dengan width dan height. Kemudian yang terakhir Bezier. Ini memiliki 8 parameter, di mana ada xy1, cy1, xy2, dan cxcy2. Jadi seperti ini. Oke. Apabila ada pertanyaan, silahkan diketikkan di kolom komentar. Kemudian untuk reference penggunaan sintak di aplikasi processing, kita bisa akses di website situsnya processing, yaitu di https://dan processing.org/reference kemudian /save ya. Kemudian sintak objek untuk poin. Nah, ini salah satu ya, contoh saja untuk poin. Jadi di dalam poin itu memiliki beberapa kriteria atau memiliki karakter. Yang pertama adalah poin, yaitu koordinatnya, di mana koordinatnya adalah x titik y. Kemudian warna titik itu nantinya akan ditampil dengan stroke RGB, yaitu RGB ini adalah nilai red, green, blue atau nilai desimal dari warna, atau stroke red, green, dan blue. Jadi warna 1, warna 2, dan warna 3. Bagaimana untuk mengetahui di processingnya? Ada di color selector, atau klik menu tool kemudian color selector. Kemudian untuk ukuran, ini adalah ketebalan dari poin tersebut ya. Untuk menandakan poin tersebut nanti akan bisa terlihat di software processingnya. Jadi ada itu dimulai dari nilai 0, 0,1 mungkin bisa saja nanti bisa dipraktekkan atau dieksperimenkan ya dengan software processing. Kemudian ini adalah ukurannya pixel ya, untuk ketebalan dari garis atau poin dari titik tersebut. Kemudian warna dasar ini diisi dengan fill yang nilainya RGB, atau juga sama sebenarnya dengan ini ya. Oke, nanti akan saya demokan bagaimana untuk fungsi dari poin ini. Oke. Jadi sintak objek atau sampel sintak basic yang pertama, jangan lupa kita ketikkan adalah point setup. Kemudian size ini adalah untuk ukuran dari lebar ya, lebar atau tinggi dari lembar kerja. Kemudian di sini mungkin kita bisa lebar. Kemudian di sini height, di mana nilai 0,0-nya adalah di sini 0,0, ada di sudut kiri atas. Jadi ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Ingat, jadi yang tegak lurus height itu adalah sumbu Y, wide itu adalah sumbu X. Oke. Kemudian background itu nilainya adalah
sekitar 120.000 ya nilai heksanya, yaitu dasarnya adalah hitam. Kemudian point draw. Point draw ini adalah prosedur setup prosedur untuk menggambar objek nantinya yang akan ada di lembar kerjanya. Oke, seperti itu. Kemudian gambar ini kita panggil adalah untuk variabel atau nama yang akan kita buat poin ini. Misalkan kita mau membuat berapa titik, 4 titik, bisa saja di sini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Jadi di sini nih gambar 2, nanti di sini gambar 3, di sini gambar 4 dengan nilai koordinat yang berbeda-beda. Oke, kemudian kita panggil dengan mengetikkan point gambar, terus kemudian stroke untuk warna dasar atau garisnya, untuk ketebalan dari titiknya stroke weight, dan koordinatnya ada di 40,40. Oke, mungkin bisa langsung saja saya buka processingnya, aplikasi processingnya. Oke, ini processing PDE. Coba, oke, ini yang pertama ya. Jadi processing 4. Oke, jadi saya buka file open, kemudian saya buat code 1 code titik PDE ya. Nah, jadi maaf, bukan di sini, bukan ini ya. Oke, kita close saja. Open di point. Oke, di point PDE. Nah, jadi inilah ya. Jadi ini point setup. Ini untuk ukuran kanvasnya, kemudian untuk background. Kemudian di sini point gambarnya untuk memanggil variabel nama poinnya. Kemudian point gambar untuk posisi dari poin atau gambar titik yang pertama. Oke, kita langsung runkan. Oke, jadi inilah hasil dari point gambar, di mana warnanya adalah warna putih, kemudian stroke weight-nya 10 ya. Kemudian poinnya di koordinat 40,40. Oke, mungkin bisa kita rubah ya. Kalau kita mungkin 0, terlihat atau tidak. Oke, kita buat, ketikan magnifier. Oke, terus kita lihat di sini tidak nampak ya titiknya ya. Oke, tidak tampak. Oke, jadi apabila stroke weight, kalau bisa itu jangan kita buat poinnya 0. Mungkin bisa saja 1. Coba kita runkan. Stopkan dulu, run. Oke. Jadi kemudian kita buka lagi magnifier. Nah, sudah tampak di sinilah dia. Ini dia untuk nilai dari poinnya. Oke, silakan dieksplorasi sendiri. Apabila ada pertanyaan, silakan diketikkan di kolom komentar. Dan saya sudahi dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.